Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Saat ini kita bisa beribadah dan mendengar firman Tuhan. Mari kita sama-sama mendengar firman Tuhan yang terambil dalam kitab Injil Lukas. Mohon maaf, Injil Yohanes pasal yang ke-20. Injil Yohanes pasal yang ke-20, kita membaca ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-29. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal yang ke-20, kita membaca ayat 24 sampai ayat yang 29. Saya ayat 24 dan Ibu ayat 25 saling berbalas-balasan sampai ayat 29. Beginilah firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari 12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid yang lain itu kepadanya, kami mengenai hadapan, kata Thomas kepada mereka, sebelum aku melihat bersama dan tangan dan sebelum aku mencium jari ke dalam selaput itu dan menunjukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian dia berkata kepada Thomas, "Lakukan jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan tutupkan ke dalam lambungku, dan jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Puji nama Tuhan, berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan dan merenungkannya dalam kehidupan kita dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema kita saat ini adalah kebangkitan dan iman. Tulisannya agak kecil, mungkin bisa kelihatan. Ini paling sedikit bagaimana Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, ya, atau kepada orang-orang tertentu, bagaimana dia menyatakan bahwa dia sudah bangkit. Peristiwa kebangkitan itu sangat singkat, tetapi untuk membuktikan bahwa dia sudah bangkit itu cukup lama. Seperti ayat yang kita sudah bacakan tadi, ya. Ketika murid-murid Yesus sudah melihat dan mereka menceritakan kepada Thomas. Thomas itu tidak percaya. Seperti di ayat yang ke-26, ya. 8 hari kemudian. Tetapi sebenarnya Yesus untuk menyatakan diri untuk besok itu ya bisa. Ya, setelah Thomas mendengarkan informasi dari murid-murid yang lain. Tetapi 8 hari kemudian, itu di ayat 26. 1 minggu lebih. Karena kenapa? Karena Yesus tahu Thomas ini orangnya cukup keras, gitu ya. Jadi menunggu kerasnya reda dulu, ketidakpercayaannya, pemikirannya diredakan dulu. Kurang lebih 1 minggu, Yesus baru menampakkan diri di satu tempat, ya, di satu tempat yang sepi dan terkunci. Yesus menampakkan diri. Nah, ini merupakan bukti yang sangat luar biasa, tetapi bagaimana respon, ya, bagaimana respon dan bagaimana iman murid-murid waktu itu ketika melihat Yesus. Di dalam Injil Lukas 24 juga seperti itu, ya. Ketika Yesus menyatakan diri, ada yang sudah percaya, ada juga yang belum. Bukan belum juga, tapi sulit untuk menerima kenyataan, itu sangat sulit. Yesus ini tubuhnya bukan tubuh yang seperti biasa, ya, tapi sudah tubuh kemuliaan. Karena dia sudah bangkit. Makanya ketika mereka berada di suatu tempat itu,
tempat yang terkunci, Yesus tiba-tiba masuk. Bukan lewat pintu lagi, memang sudah istilahnya menembus tembok gitu loh. Sudah bisa hilang, bisa muncul karena sudah tumbuh kemuliaan. Nah, ayat yang kita bacakan tadi di sini kita bisa melihat bagaimana Yesus tiba-tiba ada ya di satu tempat itu menyatakan diri yang sebelumnya Thomas tidak ada, dan di ayat yang ke-26 dan seterusnya itu Thomas ada bersama-sama dengan mereka. Ya, Yesus menampakkan diri, menyatakan diri bersama-sama dengan mereka juga, dan dia mendekati Thomas. Dia langsung berkata kepada Thomas, "Peganglah tanganku, peganglah bekas luka." Thomas langsung menundukkan diri, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Ini pengakuan yang luar biasa, makanya walaupun dia sulit percaya, walaupun juga dikatakan dia lamban untuk percaya, tetapi pengakuan yang luar biasa. "Ya Tuhanku, ya Allahku." Dia mengakui bahwa Allah adalah Allah yang Raja, Allah yang besar, Allah yang berkuasa atas mati dan hidupnya kita sebagai manusia. Ini pengakuan yang luar biasa. Tetapi di ayat bagian yang terakhir itu, yaitu di ayat 29, Yesus berkata, "Engkau sudah melihat, maka engkau percaya. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Artinya Yesus juga lebih berkenan kepada orang yang tidak melihat tetapi percaya. Karena suatu saat nanti kita akan bertemu dengan Tuhan dalam surga. Nah, sekarang ini bila dikasih suatu pertanyaan gitu ya, seandainya nanti siang kita meninggal atau Bapak Ibu meninggal, apakah yakin masuk surga? Yakin ya Bapak Ibu ya. Iman. Tapi ya yakin, tapi sekarang ini kita sedang berada di dalam dunia. Surganya nanti. Itulah yang disebut dengan iman. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, pada saat ini makanya kita diberikan suatu kesempatan memahami bagaimana kebangkitan dan iman. Yesus sudah membuktikan dirinya bahwa saya sudah bangkit. Waktu itu murid-murid walaupun lamban untuk percaya, tetapi mereka pada akhirnya percaya karena memang Yesus harus membuktikan dan memastikan iman dan kepercayaan mereka, karena mereka adalah istilahnya murid atau perintis yang pertama untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kabar baik, untuk menghasilkan suatu jemaat yang luar biasa atau jemaat mula-mula melalui murid-murid. Jadi ketika mereka sudah melihat, maka mereka menyaksikan. Bagaimana mereka bisa menyaksikan kalau mereka belum melihat, kalau mereka belum melihat buktinya seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, apa yang menjadi penyebab mereka ini lamban untuk percaya atau tidak percaya? Karena mereka lupa kitab suci, mereka lupa firman Tuhan yang mengatakan bahwa seorang manusia atau anak manusia akan disiksa, akan mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu sudah dinubuatkan dan sudah disampaikan oleh Yesus, tapi mereka lupa. Tapi pada akhirnya Yesus mengingatkan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dan sekarang ini pun mungkin kita ya terkadang merasa ragu, apakah Tuhan juga harus menunjukkan dirinya, menyatakan dirinya. Mungkin juga ada yang keras, pokoknya saya juga pengen seperti Thomas melihat Yesus secara langsung. Sangat mustahil Bapak Ibu. Kalau melalui mimpi ya mungkin juga diizinkan, tapi sangat mustahil, sangat sulit seperti itu. Tetapi kita nggak usah khawatir, karena di tengah-tengah kita itu ada kitab suci. Saya yakin percaya kita semua memiliki kitab suci. Ada Alkitab, ya. Ada firman Tuhan. Karena Alkitab atau firman Tuhan ini adalah penyataan khusus. John Stott katakan, bila Alkitab ini adalah pernyataan khusus, dia adalah pribadi Allah. Ketika kita mengabaikannya, berarti kita sudah mengabaikan Tuhan. Jadi dengan Alkitab, dengan firman Tuhan ini, kita bisa mengenal Tuhan, kita bisa mengetahui janji Tuhan, kita bisa mengetahui sifat Tuhan. Di dalamnya terdapat janji, di dalamnya terdapat
suatu ganjaran, di dalamnya terdapat suatu perintah. Siapa yang mentaati, siapa yang melakukan perintah Tuhan akan diberkati, siapa yang melawan perintah Tuhan akan dihukum. Dan di dalamnya juga terdapat suatu tawaran, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan. Terdapat suatu janji. Jadi ini adalah firman Tuhan, penyataan khusus. Jadi jangan mengabaikannya. Bersyukur kita punya, kita tinggal merenungkan, kita tinggal mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dan Saudara Tuhan, berbicara tentang iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu Ibrani 11 ayat 1. Saya yakin kita semua memiliki yang namanya iman. Roma 1 ayat 17-18 mengatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Apakah kita memiliki iman yang benar? Iman ini sangat luas sekali. Iman ini melampaui akal kita. Iman ini melampaui akal kita, di atas akal kita. Iman. Oleh sebab itu orang percaya itu harus berani melangkah dengan iman. Kalau di tokoh perjanjian lama seperti Ayub ya, mana dia mengerti cobaan penderitaan yang dia alami. Apa maksudnya? Dia nggak ngerti. Hartanya habis, ya, anaknya meninggal, kulit-kulitnya seperti penyakit kusta. Mana dia mengerti? Tapi dia punya iman. Yang dia tahu Allah itu baik. Yang dia tahu Allah itu penyayang. Tetapi dia ingin bertemu, ingin berbicara kepada Tuhan. Ini mengapa terjadi? Setelah dia melewatinya, setelah dia bisa melewatinya bersama dengan Tuhan, baru dia mengerti. Berarti ini adalah pemurnian. Semakin dia melewati, semakin dia mengenal Tuhan. Begitu juga dengan Abraham, mengorbankan anak yang satu-satunya yang lama ditunggu, Sarah yang mandul yang sudah lansia, anak kesayangan, tapi Tuhan minta seperti itu. Tuhan minta. Ini sulit dimengerti Bapak Ibu. Tapi iman, makanya Abraham itu dikenal dengan bapak orang beriman. Maka dengan iman dia tidak mengerti waktu itu, tapi yang dia tahu Allah itu baik, yang dia tahu Allah itu penyayang. Sangat penting kita mengenal Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika kita memiliki iman, hendaklah itu adalah iman yang benar. Nah, iman yang benar di sini menghasilkan suatu pengenalan yang benar akan Tuhan. Mengenal Tuhan artinya bahwa ketika kita datang beribadah pun motivasi hati kita bukan yang lain, tapi motivasi hati kita karena kita cinta akan Tuhan, karena kita rindu akan Tuhan, bukan dengan terpaksa. Iman yang benar mendatangkan pengenalan akan Tuhan. Kemudian iman yang benar mendatangkan suatu pertobatan, artinya bahwa apa yang Tuhan benci, orang yang benar, orang yang beriman pun benci apa yang Tuhan benci, apa yang Tuhan tidak suka. Otomatis kita pun sudah nggak ini lagi gitu loh, ya nggak selera, walaupun godaan ada ya, tapi udah nggak selera lagi. Apa yang Tuhan benci kita benci. Jadi pertobatan meninggalkan manusia lama. Jadi nanti dengan sendirinya, lama kelamaan itu dengan sendirinya, karena sudah mengenal Allah, Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang sempurna, Allah yang membalas setiap perbuatan kita. Karena sudah mengenal Tuhan, lama kelamaan ada pertobatan, kita meninggalkan manusia lama. Apa yang Tuhan benci, kita juga benci. Kemudian selanjutnya, iman yang benar mendatangkan pertumbuhan. Pertumbuhan lama-lama menghasilkan buah. Artinya bahwa dalam hidup kita ada suatu peningkatan seperti bersaat teduh, sudah mulai rutin. Rasanya kalau nggak baca Alkitab dalam satu hari itu kok garing gitu ya. Karena sudah terbiasa, sudah mulai ada sesuatu seperti itu, ada pertumbuhan, ada kerinduan. Hati kita menjadi ikhlas untuk berbuat baik, menjadi mudah untuk mengampuni, menjadi mudah untuk menolong orang lain tanpa pamrih. Pertumbuhan. Kemudian yang terakhir, berani bersaksi, berani menyampaikan kabar baik. Kita punya tetangga, kita punya anak, kita punya cucu, kita pun diingatkan, sampaikan kabar baik, sampaikan firman Tuhan.
berani menyampaikan kabar baik. Itulah tanda-tanda yang menyertai orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi kesimpulannya adalah percayalah kepada Tuhan. Dia sudah bangkit, Dia sudah hidup. Orang benar yang hidup oleh iman atau orang beriman tidak lagi takut kepada kematian, tidak lagi takut pada maut, tidak lagi takut kepada setan. Karena kenapa? Karena kebangkitan Yesus sudah mengalahkannya. Kebangkitan Yesus sudah memberikan kemenangan bagi orang yang percaya, bagi orang yang beriman. Mari Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, kebangkitan Yesus akan membangkitkan iman kita, membangkitkan semangat kita untuk terus memuliakan Tuhan, untuk terus setia menjadi pengikut Tuhan. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa.